Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran secara daring SKI kelas 6. Materinya tentang Sunan Kudus, biografi, perannya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. KD-nya yaitu menganalisis biografi dan peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, menghargai nilai-nilai positif Sunan Kudus dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Lalu indikatornya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan peran Sunan Kudus dalam mengembangkan agama Islam di tanah Jawa atau lebih luasnya di Indonesia. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan mampu meneladani nilai-nilai positif Sunan Kudus dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat saja bukan? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Di yang wabah seperti ini, kalian harus rutin minum vitamin, jaga kesehatan, cuci tangan sering mungkin. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan siapa itu Sunan Kudus. Atau anak-anak tahu siapa itu Sunan Kudus? Nah, nama aslinya yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra dari Utsman Haji atau yang sering disebut dengan Sunan Ngudung. Anak-anak tahu bukan? Sedangkan silsilahnya sampai ke Rasulullah itu melalui dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi sampai ke Rasulullah lewat Husain binti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai senopati di Kerajaan Demak. Anak-anak tahu senopati itu apa? Senopati itu yang sering kita dengar dengan panglima, nama lain dari panglima. Tugasnya sendiri yaitu memperluas agama Islam di seluruh tanah Jawa. Selain itu, Sunan Kudus juga pernah menjadi imam besar Masjid Agung Demak. Menjadi imam besar, panglima, Sunan Kudus juga pernah diangkat menjadi qodhi. Siapa yang tahu qodhi itu apa? Qodhi itu hakim di Kesultanan Demak. Lalu setelah itu beliau pindah di Kudus untuk menyiarkan kembali agama Islam. Dakwah Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus membangun, anak-anak tahu Masjid Menara bukan? Nah, masjid itu dibangun dengan arsitektur Hindu-Buddha. Supaya apa? Siapa yang tahu? Tentu saja untuk menarik agama-agama lain supaya masuk ke dalam agama Islam. Dakwahnya Sunan Kudus itu sangat mementingkan persatuan masyarakat lokal dan menghormati pemeluk agama lain. Selain Masjid Menara Kudus, Sunan Kudus juga melarang masyarakat untuk menyembelih sapi. Siapa yang tahu alasannya kenapa? Ya, hal ini untuk menghormati agama lain yang mengistimewakan hewan sapi. Di saat itu ada satu agama yang sangat mengistimewakan sapi. Jadi sapi itu tidak boleh disembelih. Sampai pada saat itu Pangeran Koncowati bertanya kepada Sunan Kudus, apakah larangan menyembelih sapi itu merupakan ajaran agama Islam? Lalu Sunan Kudus menjawab, dalam Islam sapi bukanlah diharamkan. Sapi tidak diharamkan dalam Islam. Namun sebagai bentuk penghormatan kepada agama lain yang menganggap sapi sebagai hewan yang dihormati, maka
maka itu adalah alasan mengapa sapi tidak boleh disembelih di sini. Dan hal ini berakhir dengan Pangeran Konsowati serta kekuasaannya masuk Islam. Anak-anak, siapa yang tahu Masjid Menara itu dibangun pada tahun berapa? Ya, Masjid Menara dibangun pada tahun 956 Hijriah. Dan siapa yang tahu tinggi menara itu seberapa? Tingginya itu 18 meter. Dan di sekeliling menara itu dihiasi dengan 32 keramik. 20 keramik berwarna biru bergambar masjid, unta, dan kurma. Sedangkan 12 keramiknya lagi berwarna putih berlutiskan kembang. Di belakang menara Kudus, Sunan Kudus membangun padasan yaitu tempat berwudu. Di sana, di atas padasan tersebut ada beberapa arca. Jadi di atas padasan tempat berwudu itu, atasnya ada arcanya. Kenapa ditaruh arca? Karena untuk menghormati agama lain. Dalam agama lain, yang lebih tepatnya Buddha, 8 arca yaitu Asta Sanghika Marga, yaitu ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Selain itu, Sunan Kudus juga mengadakan acara beduk dandangan. Siapa yang tahu dandangan itu apa? Ya, dandangan itu menabuh beduk berkali-kali untuk menarik masyarakat dan mengumumkan hari pertama puasa. Setelah itu masyarakat kan berkumpul semua, jadi Sunan Kudus langsung menjelaskan kalau besok puasa. Kalau sampai saat ini dandangan itu dilakukan sebelum hari-hari puasa. Jadi seperti pasar malam di jalan menuju ke Menara Kudus. Prestasi Sunan Kudus lainnya yaitu menciptakan tembang mijil atau mas kemambang yang ada dalam tembang-tembang Jawa. Jadi dari semua yang ibu terangkan, anak-anak bisa mengambil sifat positifnya. Apa saja? Yang pertama, pemberani. Kenapa pemberani? Karena Sunan Kudus pernah menjadi prajurit serta tadi menjadi senopati atau panglima. Yang kedua yaitu kreatif. Kreatif di sini yaitu kenapa dibilang kreatif? Karena Sunan Kudus berkreasi dengan Masjid Menara yang dibangun dengan menyerupai candi agar menarik masyarakat untuk mendekat dan pada akhirnya memeluk agama Islam. Yang ketiga, seniman. Kenapa seniman? Karena Sunan Kudus juga pernah menciptakan tembang mijil atau mas kemambang. Yang keempat yaitu santun dan toleran. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat, sehat selalu. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan juga cuci tangan sesering mungkin, kurang lebih 20 menit sekali. Nah, kalau begitu ibu pamit ya anak-anak.